menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Pemirsa, kami lanjutkan breaking news bersama saya, Stefani Patricia. Hari ini Barada Richard Eliezer akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keluarga Yosua berharap majelis hakim vonis ringan Eliezer karena telah bantu mengungkap kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Terdakwa Richard Eliezer akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berharap majelis hakim memberikan vonis ringan terhadap Eliezer lantaran telah menjadi justice kolaborator. LPSK berharap pengadilan bisa merujuk ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang hak justice kolaborator, di mana seorang JC berhak mendapatkan hukuman percobaan atau hukuman pidana bersyarat tertentu atau pidana paling ringan. Nah, ini yang kami harapkan, tiga pilihan ini yang kami harapkan nanti putusan Richard itu seperti itu. Hal senada disampaikan keluarga almarhum Brigadir Yosua. Melalui pengacaranya Kamarudin Simanjuntak berharap majelis hakim memberikan vonis ringan karena Eliezer merupakan ajudan Sambo yang telah menyesali perbuatannya dan berani membongkar kasus kematian Yosua. Tetapi Barada Richard Eliezer pangkat terendah di kepolisian. Karena dia merespon apa yang saya minta, dia datang bersujud, menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji akan membongkar kasus ini. Maka saya minta kepada keluarga dan saya fasilitasi bertemu, makan malam dengan orang tuanya, kekasihnya semuanya. Dan saya minta keluarga maafkan dia. Dia masih polisi muda dan terlalu polos. Maka saya harapkan juga agar majelis hakim yang mulia memberikan dia vonis di bawah 5 tahun. Sementara dalam pembelaan terakhirnya, Richard Eliezer menyerahkan seluruh keputusan kepada majelis hakim. Namun Eliezer meminta hakim memberikan vonis yang seadil-adilnya karena ia hanya seorang ajudan yang melaksanakan perintah atasannya. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan. Sebelumnya jaksa menuntut Richard Eliezer dihukum 12 tahun penjara. Jaksa berpandangan mantan ajudan Sambo ini ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada mantan ajudan Ferdi Sambo, Ricky Rizal. Vonis lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut Ricky 8 tahun penjara. Mantan ajudan Ferdi Sambo, Bribka Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ricky dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ricky dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf untuk Ricky. Sikap Ricky yang berbelit-belit juga dinilai hakim menjadi pertimbangan yang memberatkan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Ricky 8 tahun penjara. Dalam putusannya,
Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wahyu Iman Santoso menilai secara sah dan meyakinkan bahwa ikut terlibat dalam rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman 15 tahun penjara kepada asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf. Vonis ini juga lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut Kuat 8 tahun penjara. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Kuat 8 tahun penjara. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wahyu Iman Santoso menilai Kuat secara sah dan meyakinkan ikut terlibat dalam rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Hakim menimbang keterlibatan Kuat sudah terlihat dari peristiwa di Magelang, Jawa Tengah, hingga membantu mengkondisikan lokasi kejadian perkara di Duren 3, Jakarta. Hakim mengatakan tanpa komando Kuat menutup tirai dan pintu di lantai 2 dan lantai 1 dengan tujuan meredam suara tembakan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Sebelumnya mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo serta istrinya telah lebih dulu menjalani sidang vonis. Majelis Hakim memvonis Sambo dengan hukuman mati, sementara Putri Chandrawati dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Pemirsa, ini merupakan suasana terkini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Richard Eliezer baru saja memasuki ruang sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Roni Talapesi. Richard Eliezer sudah duduk di kursi terdakwa di hadapan majelis hakim. Jaksa penuntut umum dan tim kuasa hukum Richard Eliezer saat ini juga sudah berada di ruang sidang utama, yang artinya bahwa saat ini sidang hanya tinggal menunggu kehadiran dari majelis hakim untuk segera memulai sidang pembacaan vonis terhadap Richard Eliezer. Kita bisa lihat, pemirsa, suasana di ruang sidang yang begitu penuh. Informasi dari rekan-rekan kami di lapangan bahwa hari ini memang bisa dikatakan suasana sidang ini lebih ramai dibandingkan 2 hari kemarin, karena banyaknya simpatisan dari Richard Eliezer yang turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbicara azas hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Dan tadi keluarga korban mengatakan yang terbaik. Nah, apa yang terbaik menurut hukum? Nah, yang terbaik menurut hukum adalah pasal 10A Undang-Undang 31 tahun 2014. Divonis lebih ringan daripada terdakwa yang lain apabila seorang justice kolaborator yang mendapatkan rekomendasi di LPSK dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi itulah jawabannya kalau untuk yang terbaik. Nah, namun kalau pendapat ya dan juga harapan, mungkin abang kita Bang Kamarudin bisa menjawab itu karena kemarin kan ada harapan dan doanya. Baik, kalau saya pribadi ya, karena saya melihat masa depan peradilan di Indonesia. Jadi yang paling penting bukan cuma peradilan saat ini tetapi masa depan. Bagaimana peradilan Indonesia ini harus hidup dan maju. Maka jangan kita hianati orang yang sudah memilih berpihak kepada penegak hukum. Jangan kita hianati orang yang sudah ditetapkan jadi justice collaborator, tetapi ketika sampai di persidangan kita katakan dia bukan justice collaborator. Setuju. Maka saya katakan Barada Richard Eliezer sejak dia memilih meninggalkan jalan yang jahat kembali ke jalan yang benar, maka dia di mata Tuhan adalah justice collaborator. Kemudian
dia secara fakta telah ditetapkan menjadi justice collaborator oleh LPSK. Terbukti LPSK melindungi dia karena dia sejak awal telah komitmen untuk menjadi justice collaborator. Kemudian faktanya juga di persidangan dia telah menyesali perbuatannya, meminta maaf, sujud di kaki daripada atau di lutut daripada klien kami itu Rosti Simanjuntak maupun Lai Samuel Huta Barat. Kemudian dia berkomitmen sebagai pria sejati, akan saya bongkar semua perkara ini. Hal-hal yang masih terselubung akan saya bongkar sesuai dengan apa yang dilihat, dengar, dan dialami. Dan dia buktikan perkataannya. Orang yang membuktikan perkataannya dia adalah pria sejati, dan saya angkat topi sama dia. Amin. Oleh karena itu kita memohon dan berdoa kiranya yang terbaik buat dia, karena dia masih muda, punya masa depan yang bagus, dan dia harapan bagi keluarganya. Ibu Rosti sendiri, apakah sudah ada memaafkan dari Baradae? Selaku manusia, apalagi yang memiliki percayaan kepada Tuhan yang beragama, diajarkan saling memaafkan. Jadi kami tetap memaafkan. Cukup ya. Langsung di depan persidangan. Tambahan ya. Dan satu-satunya yang tidak memfitnah Joshua adalah Barada Richard Eliezer. Dia tidak pernah mengatakan pemerkosaan. Dia tidak pernah berkata ada pelecehan. Tetapi yang lain, Ferdi Sambo, Nenek Putri, kemudian Kuat Ma'ruf, maupun siapa namanya itu, Ricky Rijal, termasuk penasihat hukumnya, semua mengatakan terjadi pelecehan seksual, terjadi pengancaman pembunuhan, tetapi tidak membuat laporan polisi pasca di SP3 yang di Jakarta Selatan. Seolah-olah mereka ini tidak ada hentinya untuk berdusta, maka pendusta wajar divonis lebih berat karena iblis adalah sumber segala dusta. Oleh karena itu, Bruri P5 berkata, jangan ada dusta di antara kita. Tambahan sebentar. Yang perlu kita ketahui bahwa persidangan pidana ini adalah untuk pengungkapan kebenaran material. Ya, kebenaran material ini adalah apa? Artinya dibutuhkan kejujuran dari para saksi dan terdakwa. Ya, satu-satunya terdakwa yang sudah mengungkap kebenaran adalah Barada Eliezer. Sehingga tanpa kehadiran, tanpa pengungkapan kebenaran dari Barada Eliezer, maka kami yakin perkara ini masih gelap gulita, tidak akan terbongkar. Sehingga sudah selayaknya Barada Eliezer ini mendapat perlindungan dan keringan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Apa itu? Paling ringan di antara para terdakwa lainnya. Ya, itu ya. Yang kedua, dengan adanya amicus curiae, ya, itu merupakan pandangan-pandangan yang membuat pertimbangan hakim nantinya bisa terbuka hati, lebih ringan dan seringan-ringannya. Terima kasih. Ada tambahan, ayo. Ya, kalau dari kami keluarga ya, tadi sudah dijelaskan sama Namboru dan Bang Kamarudin, Bang Yohanes, Bang Martin. Kita keluarga juga selalu menganut res judicata pro veritate habetur, yang artinya putusan dari majelis hakim itu selalu harus kita hormati, kita hargai, dianggap benar dan dilaksanakan. Maka dari itu kami keluarga dan tim. Pemirsa, breaking news, sidang vonis Richard Eliezer akan kami lanjutkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.